Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sebelum kita mulai pengajian kita baca suratul Fatihah. Semoga kita yang hadir semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur serta rezeki yang barokah, serta kepada orang tua kita, saudara kita atau kerabat kita yang sudah meninggalkan kita, semoga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengimpakkan rezekinya di jalan Allah untuk kemajuan kemaslahatan kita semua, semoga Bapak Ibu selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah waliyatis salihun salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak banyak kala, mari kita dengarkan tausiah nasihat dari guru kita, Bunda Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jangan hanya karena kita dalam kondisi sulit lantas kita tidak peduli dengan membantu sesama. Karena sesungguhnya di balik kita membantu sesama itu ada janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis sahih Muslim, Nabi bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi.
Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Karenanya dalam Islam jangan sampai hanya karena kita sedang dalam kondisi sulit, lantas dengan dalih itu kita tidak mau peduli membantu sesama. Sering orang berkata, saya aja lagi sulit kok suruh bantu orang. Justru dengan kita membantu orang lain itu kita berharap pada Allah, semoga kita dibantu oleh Allah. Ya tentu bantuannya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tak ada uang ya dengan doa, dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Karena saya ulang, di zaman dimana sebagian orang sibuk dengan dirinya sendiri, itu kadang ya tadi ketika dia mengalami kesulitan, dia abai dari membantu orang lain. Padahal dengan kita membantu orang lain, walaupun hanya dengan doa, misalnya karena punyanya itu misalnya gitu ya, atau dengan tenaga karena punyanya cuman itu, atau dengan berikan kemudahan karena punyanya cuman itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jangan sampai karena terlalu fokus dengan hajat-hajat kita, dengan cita-cita kita, keinginan-keinginan kita, sehingga kita kadang jangan sampai lupa dari mendoakan baik orang lain. Karena mungkin ada sebagian orang itu karena terlalu sibuk dengan hajat-hajatnya, cita-citanya, keinginan-keinginannya, sehingga lupa mendoakan orang lain. Padahal dengan kita mendoakan orang lain itu, di atas kita itu ada malaikat yang berdoa, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sehingga tidak jarang hal-hal yang membahagiakan yang terjadi pada kita hari ini itu bisa jadi secara sunatullah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi dengan kita berharapan baik untuk orang lain, harapannya sederhana saja. Semoga harapan baik itu tidak hanya untuk dia, tapi juga kembali pada kita. Dan pastinya begitu memang, karena hadisnya memang menyabdakannya demikian. Jadi kalau bahasa sederhananya, setiap kali kita berdoa baik untuk saudara kita, maka di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Sampai sini sehingga kita akan jadi paham, oh ternyata kadang urusan kita itu dibantu beres bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Kadang hajat-hajat kita itu dikabulkan oleh Allah bersamaan dengan kita itu memohonkan hajat itu juga untuk orang lain. Kita ini jangan sampai hanya karena sakit terus lupa mendoakan sehat orang lain, sehingga hanya sibuk mendoakan sehat dirinya sendiri. Padahal dengan kita mendoakan orang lain sehat, itu tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri sebenarnya. Maka dalam Islam diantara kiat ijabah doa itu adalah dengan mendoakan orang lain. Saya kapan hari itu nonton di sebuah, saya lupa di YouTube atau di mana itu di kantornya Google itu, ya di kantornya Google di Amerika sana itu setiap karyawannya diberi waktu 10 menit untuk mendoakan orang lain setiap hari. Jadi karyawan yang masuk di kantornya itu diberi waktu 10 menit untuk mendoakan orang lain di kantornya Google itu. Nah itu baru-baru ini dilaksanakan, sementara Islam sudah mengajarkan sejak 15 abad yang lalu. Nah ini penting untuk disampaikan, bukan karena apa-apa tadi, di masa dimana banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau kita belajar dari para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh terdahulu, ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang menegangkan, itu beliau-beliau itu tidak terfokuskan oleh situasi-situasi, tidak terkesan oleh situasi-situasi, tapi tetap fokus pada yang menciptakan situasi. Siapa? Allah. Ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk yang cukup menegangkan itu,
orang-orang soleh terdahulu itu tidak fokus kepada makhluk, tidak bertawajuh kepada makhluk, tapi lebih fokus kepada yang menciptakan makhluk dalam segala hal. Dan justru karena itu terus kemudian datang pertolongan Allah. Dan tawajuhnya itu tidak hanya diyakini sendiri, tapi dibicarakan untuk membentuk majelis mudzakarah, majelis ilmu yang mendatangkan rahmat, mendatangkan pertolongan Allah untuk menselaraskan frekuensi terhadap Allah dengan orang-orang sekitarnya. Sambil contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dihadapkan pada pilihan yang sulit, nyebrang lautan, resikonya mati, nggak bawa bahtera. Mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar. Itu resikonya sama-sama mati, itu maju mati, mundur mati. Itu kalau pakai kalkulasi manusianya. Jadi maju kena, mundur kena. Itu seperti filmnya Warkop DKI. Singkat kata, singkat cerita, apa yang terjadi kemudian? Di saat orang Bani Israel panik dengan situasi, mereka panik dengan situasi, fokusnya pada situasi. Tiba-tiba Nabi Musa berteriak mengingatkan kepada masyarakatnya agar ingat akan Allah, pertolongan Allah, dengan mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Di saat orang panik dengan situasi, diingatkan akan Allah agar kembali kepada Allah. Maka ada lagi yang teriak dari kalangan orang-orang saleh dari Bani Israel yang meneriakkan apa? Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, di situ orang diarahkan untuk tawajuh kepada Allah, dan keyakinan Nabi Musa nggak dipendam sendiri, disampaikan. Sehingga orang diharapkan meniru Nabi Musa, sehingga ada frekuensi yang sama terhadap Allah. Orang soleh tadi juga meneriakkan keyakinannya, tidak hanya menyimpan dalam dirinya, sehingga terjadi mudzakarah, terjadi majelis ilmu di situ, itu mengingat, majelis zikir, majelis menyebut dan mengingat Allah, yang dimana majelis itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan betul, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir ayat 44-nya itu, maka di ayat 45-nya semua rencana Fir'aun batal, bahkan akhirnya Fir'aun yang mati. Jadi rencana jahat Fir'aun tidak hanya batal, bahkan akhirnya Fir'aun yang mati. Maka demikian juga ketika dalam perang Hunain misalnya. Dalam perang Hunain itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Taubah ayat 25-26 itu muslimin hampir kalah itu. Hampir kalah. Sudah terdesak kocar-kacir. Bahkan dalam sirah disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu sampai diapit oleh 4 sahabat utama dalam peperangan, itu jarang terjadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba sahabat Abbas meneriakkan kepada para sahabat yang ada saat itu, dan beliau dikenal suaranya lantang. Diingatkan akan baiat mereka, sumpah setia mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka semua Taubat bertawakal kembali hanya kepada Allah. Begitu keadaannya taubat dan kembali bertawakal hanya kepada Allah, keadaan dibalik, muslimin menang dengan izin Allah. Gara-gara diingatkan akan baiat mereka, sumpah setia mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan akhirnya mereka bertobat dan kembali bertawakal hanya kepada Allah. Demikian juga yang diceritakan dalam sirah ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di Gua Thur, berdua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara kaki kuda orang kafir itu, kafir Quraisy itu udah melintas di permukaan mulut gua itu. Andai kan mereka dingkluk dikit aja, udah kelihatan ada Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Bakar ketakutannya luar biasa. Beliau takut kalau sampai Rasulullah ketahuan, itu maksudnya. Di tengah ketegangan itu Nabi cuma berkata kepada Abu Bakar, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Sebenarnya itu kan keyakinan Nabi sendiri.
Tapi Nabi menyampaikan ke Abu Bakar supaya frekuensinya sama gitu loh. Sama-sama tidak takut karena Allah, karena yakin Allah membersamai kita. Dan itu membentuk majelis mudzakarah, majelis ilmu, majelis dzikir, di mana semua itu mendatangkan pertolongan Allah. Maka pesannya adalah kita ini ketika dalam situasi sulit bersama keluarga, beserta anak, beserta istri, beserta suami, beserta keluarga, beserta orang tua, ketika kita dalam kondisi yang sangat sulit itu, jangan lupa untuk tetap membantu sesama, mendoakan kebaikan bagi orang lain, mengingatkan seluruh anggota keluarga akan maha kuasanya Allah. Dan keyakinan kita akan maha kuasanya Allah itu jangan disimpan sendiri, tapi dibicarakan. Saudara, ayo kita berdoa. Lagi pula, keluhan kita tidak akan merubah keadaan. Semakin kita melawan takdir, semakin menyakitkan. Sepenting kita terima takdir ini dengan sabar, kita berdoa sama Allah, berharapan baik sama Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu kita bicarakan begitu kepada anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka frekuensinya sama dengan kita, sama-sama berharapan baik kepada Allah, sehingga terbentuklah majelis mudzakarah, majelis ilmu, majelis zikir, sehingga karenanya insya Allah datang pertolongan Allah. Nah, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan pada Bapak Ibu. Yang mau bertanya tentang apa ini? Boleh? Silakan Bapak. Ada? Ibu, Bapak Ibu silakan. Bu, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Atau di luar bahasan tadi? Monggo, Silakan. Ada yang di luar bahasan, monggo. Iya. Ini harus didahului ya. Iya, monggo. Baik, Ustaz, pertanyaan simpel aja. Bagaimana kita menciptakan dalam keluarga itu majelis ilmu di dalam keluarga kita, tidak perlu jauh-jauh. Istri, suami, dan anak-anak, supaya tercipta majelis ilmu bagi yang berkarir. Karena kadang ibunya juga berkarir, ayahnya berkarir, sehingga di rumah mungkin dengan yang mengasuh atau dengan nenek kakeknya. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut supaya tetap dalam keluarga itu majelis ilmunya ada? Gitu. Baik, terima kasih. Iya, malah dulu ada ibu-ibu sini yang kerja dulu. Ibu siapa lupa saya namanya. Yang tinggal di Villa Mutiara Gading apa lupa saya. Beliau itu hampir tidak pernah ketemu sama suaminya. Karena Pulangnya malam. iya betul. Ya, jadi bagaimana caranya? Jadi gini, saya mau terangkan dulu aja. Kalau kuantitas waktu nggak dapet, kualitasnya harus dapet. Jadi rumusnya itu aja dulu. Jadi kalau kuantitas waktunya nggak dapet, maka kualitas waktunya harus dapet. Kan kadang kita ini ada kuantitas yang nggak dapet, kualitasnya nggak dapet. Maka dibuat kesepakatan untuk menjaga kualitas pertemuan itu. Jadi walaupun kuantitasnya nggak dapet, tapi kualitasnya dapet. Nabi kita Muhammad SAW itu super sibuk sebagai Nabi dan Rasul, kepala negara, panglima perang, semacam-macam. Tapi saya belum pernah baca dalam sirah nabawiyah, saya belum pernah baca satupun keluarga beliau, baik istri maupun putra putri atau cucu, yang protes kepada Nabi kurang perhatian. Saya belum pernah baca. Karena mereka semua itu dengan izin Allah terbahagiakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, karena kita tahu Nabi itu sangat menjaga kualitas pertemuan. Sambil contoh. Nabi pernah bersama Siti Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau lagi ada masalah, dibully orang, karena beliau ini dari Bani Israel masuk Islam. Ada sebagian orang masih membuli beliau dengan kata-kata, wah ini keturunan Yahudi, ini keturunan Bani Israel gitu. Beliau sedih itu curhat sama Nabi. Curhat sama Nabi itu didengerin sama Nabi. Beda sama bapak-bapak sekarang kan, kalau istrinya curhat, udah mah tawakal sama Allah mah, sabar mah. Curhat sama Allah mah gitu. Nabi enggak, Nabi dengerin gitu, curhat istrinya
Didengerin sampai selesai cerita. Kata Siti Sofia radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ini udah berislam, saya udah masuk Islam. Kenapa saya kok masih dicela-cela sebagai orang Yahudi atau keturunan Bani Israel? Padahal saya ini kan sudah muslimah saya." Dia bilang. Nabi dengerin sampai selesai curhatnya, terus Nabi bilang, "Mau nggak saya kasih solusi?" "Mau ya Rasulullah." Nah, maka beliau mengatakan, nanti kalau kamu dicela oleh orang-orang itu, dibully, kamu bilang aja, "Ya, saya memang Yahudi itu tadinya. Saya memang keturunan Bani Israel, saya keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Tapi ingat, kakekku seorang nabi, ayahku seorang nabi, pamanku seorang nabi, dan sekarang suamiku seorang nabi." Suruh ngomong gitu. Bapaknya siapa? Nabi Yakub, Nabi Ishak, seorang nabi. Pamannya siapa? Nabi Ismail, seorang nabi. Sekarang suamiku seorang nabi, siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu gak dibeli lagi. Tapi artinya Nabi itu ketika istrinya curhat itu didengerin. Jadi Nabi itu sangat menjaga kualitas pertemuan. Jadi nggak terus istri cerita terus tidur ngorok itu enggak. Pernah Nabi kita Muhammad SAW itu datang ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu beliau lagi puasa. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda sudah saya hidangkan." Kata Nabi, mana akan saya makan walaupun hari ini saya puasa sebenarnya. Coba, Nabi itu rela membatalkan puasa sunnahnya demi nemenin istrinya makan. Coba, demi apa? Nemenin istrinya makan. Maka itu dipakai dalil para ulama bahwa membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnahnya dalam hal seperti itu. Tapi jangan modus juga ya. Saya nggak pernah puasa, Ustaz, sering ajak makan sama istri saya. Nah ini modus. Nah, tapi maksud saya penting ini untuk kita pahami karena banyak orang memandang pahala itu hanya di ibadah seperti itu. Padahal berbuat baik pada istri, berbakti pada suami itu pahalanya juga tidak kalah besarnya. Kebayang bagaimana Nabi itu menghargai istrinya itu. Beliau sangat menjaga pertemuan dengan keluarganya. Dengan putrinya juga sama, beliau itu dengan putrinya. Kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, tiba-tiba putrinya datang, Siti Fatimah radhiyallahu anha masih belia datang. Itu Nabi berdiri menyambut putrinya. Dicium putrinya sambil berkata, "Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah." Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakannya? Itu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu dalam hadis Bukhari pernah setelah Siti Fatimah putrinya datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Bu, bapak ada?" Kalau bahasa kita, "Tidak ada, lagi di luar rumah karena memang beliau itu sibuk sekali." Kata putrinya apa? "Tolong sampaikan kepada ayahku, putrinya Fatimah datang minta membantu. Capek saya ngurus rumah tangga." Siti Fatimah capek ngurus rumah tangga itu, minta pembantu. "Ya wis," katanya. Kalau bahasa kita gitu. Jadi hadisnya Bukhari ini maupun riwayatnya. Hari itu Nabi pulang malam rupanya. Hari itu Nabi pulang malam. Siti Fatimah mengatakan, Siti Aisyah mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi putri Anda Fatimah datang ke sini minta pembantu karena capek urus keluarga." Itu Nabi nggak pakai tidur atau itu Nabi baru datang, itu langsung keluar, nggak pakai besok, langsung malam itu keluar kemana? Ke rumah putrinya. Malam itu juga nggak nunggu besok. Malam itu ke rumah putrinya. "Assalamualaikum," kata Siti Fatimah. Cerita tentang ayahnya. "Waalaikumsalam. Aku lihat ayahku datang. Saat itu kami sedang satu selimut. Sayyidina Ali sama Siti Fatimah lagi satu selimut karena musim dingin, tidak punya jaket. Terus ayahku masuk dalam selimut itu, ngobrol bertiga. Coba, kebayang nggak keakraban seorang ayah dengan putrinya dan mantunya? Nabi ngobrol bertiga dengan Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, "Aku rasakan dinginnya kaki ayahku." Gak pakai sepatu Nabi rupanya, buru-buru ke putrinya. Itu ngobrol bertiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Siti Fatimah radhiyallahu anha, bertiga ngobrol satu selimut. Kebayang nggak kualitas pertemuannya itu coba? Di saat banyak mantu sama mertua nggak cocok itu, ini malah ngobrol bertiga. Tapi syaratnya mantunya laki-laki ya. Kalau mantunya perempuan jangan satu selimut, bahaya. Nah, ini ngobrol bertiga. Iya, itu kualitas pertemuan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cucunya juga sama dengan cucunya. Kalau cerita Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, jenengan udah tahu semua lah.
Saya cerita ini aja, cerita ada cucu Nabi yang lain namanya Umamah radhiyallahu anha. Umamah radhiyallahu anha itu beliau pernah habis maghrib main sama Nabi habis maghrib. Selesai main itu masuk waktu Isya. Rupanya cucunya kurang lama itu main sama Nabi. Nabi itu tidak hanya teman bermain bagi cucunya, tapi beliau itu jadi taman bermain bagi cucunya. Itu Nabi itu. Nabi itu tidak hanya menjadi teman bermain bagi cucunya, tapi jadi taman bermain. Berapa kali sahabat mergoki, Nabi jadi kudanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain misalnya. Nah kita kalau jadi bapak, jangan hanya jadi teman bermain bagi anak kita, kalau bisa jadi taman bermain bagi anak kita. Kalau mau kita kembangkan, kita bagi istri juga gitu Pak. Jangan cuma jadi teman bermain bagi istri, tapi jadi taman bermain bagi istri Pak. Ya wis ngono kuwi lah. Jadi singkat kata singkat cerita, akhirnya masuk waktu Isya, karena Nabi harus sholat jadi imam kan. Cucunya kurang lama main sama kakeknya. Lihat apa yang Nabi lakukan. Digendong cucunya Pak, digendong dibawa ke masjid. Nabi jadi imam sholat sambil gendong cucunya. Coba. Cucu mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya seperti Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak hanya menjaga, tidak hanya menyayangi cucunya, tapi memuliakan cucunya. Jadi pesan saya itu aja, jaga kualitas pertemuan. Jadi kalau kuantitasnya nggak dapet, jaga kualitasnya. Jaga kualitas. Jadi sediakan waktu lah untuk bicara agama walaupun cuma 5 menit. Walaupun cuma 5 menit. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Bapak Ustaz untuk tafsir hari ini, karena waktu juga ditutup dengan doa. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Sampai berjumpa di taklim berikutnya. Dari saya Bila Tujuan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.